Chapter 296 Hongli. Di suatu tempat di wilayah kerajaan Han, terlihat dua sosok yang bergerak ke arah tertentu. Keduanya tidak lain adalah Lin Yan yang dipandu oleh Changlan menuju cabang pertama Sekte Wayang. Apakah tempat cabang pertama dengan sekte utama Sekte Wayang dekat? Tanya Lin Yan karena tidak ingin nantinya para kultivator kuat dari sekte utama akan datang membantu. Tidak. Cabang ketigalah yang sangat dekat dengan sekte utama karena di sana adalah lokasi tempat pembuatan boneka berada. Walaupun kekuatan para kultivator yang merupakan murid sekte wayang cabang ketiga tidak terlalu kuat, mereka memiliki peran paling penting karena mereka semua adalah ahli yang membuat wayang. Ujar Changlan. Mendengar apa yang dikatakan oleh Changlan, Lin Yan pun menaikkan sudut bibirnya. Apakah kultivator yang berasal dari sekte wayang utama sangat kuat? Tanya Xia Yuer penasaran. Tentu mereka sangat kuat. Untuk kultivator tingkat alam raja, jumlahnya pun mencapai ribuan. Untuk para tetua, mereka semua sangat kuat. Untuk tingkat kultivasi kalian saat ini, aku sarankan untuk menghindari mereka lebih dulu. Changlan memperingati. Xia Yuer tidak puas dengan peringatan Changlan karena ia menyiratkan bahwa Changlan meremehkan kekuatannya. Sementara Lin Yan, meskipun ia memiliki harga diri yang tinggi, tetap saja ia selalu menerima masukan dari orang lain jika itu memang sangat penting. Ya, apakah lokasi cabang pertama Sekte Wayang masih jauh? Tanya Lin Yan ketika menatap daerah yang mereka lewati semakin jauh dari pemukiman. Changlan melirik sekilas ke arah sekelilingnya lalu menjawab, tidak lama lagi kita akan tiba. Lin Yan mengangguk dan mengaktifkan mata raja. Ia menatap kejauhan dan menemukan tempat yang merupakan sekte wayang cabang pertama. Berhenti. Lin Yan pun langsung berbicara dan berhenti di udara sambil menatap ke arah kejauhan. Ada apa? Tanya Changlan yang berhenti juga di udara. Di sana ada kultivator kuat yang sedang berjaga-jaga. Dia tampak seperti sedang menunggu sesuatu atau mungkin menunggu kedatangan kita. Ucap Lin Yan. Wajah Changlan berkerut. La pun menyipitkan matanya dan berkata, tampaknya sekte wayang utama telah mengetahui bahwa cabang kedua telah hancur saat ini. Apakah kau dapat melihat seperti apa kultivator yang sedang berjaga-jaga di tempat itu? Tanya Changlan ke arah Lin Yan. Jika Lin Yan dapat mengetahuinya, ia langsung tahu bahwa Lin Yan memiliki kemampuan pelacakan yang sangat hebat. Dengan mata raja, Lin Yan memperhatikan dengan seksama seorang kultivator yang sedang melayang di udara tidak jauh dari lokasi cabang pertama Sekte Wayang. Dia adalah seorang pria tua bungkuk memakai pakaian serba putih. Dan kekuatannya. Wajah Lin Yan pun serius seketika saat memperhatikan dengan seksama kekuatan pria tua bungkuk tersebut. Meskipun pelacakan tingkat kekuatan biasanya digunakan menggiatkan energi spiritual, untuk Lin Yan semuanya berbeda karena dengan mata raja miliknya, ia dapat melacak kekuatan seseorang di tingkat tertentu tetapi tidak mampu melacak satu tingkat penuh dari tingkat kultivasinya. Apa? Bagaimana dia bisa ada di sini? Teriak Changlan dengan wajah sedikit gelap. La tentu mengenali siapa pria tua bungkuk tersebut karena awalnya, pria tua bungkuk tersebut memiliki status yang sama dengannya dahulu. Apa kau mengenalnya? Tanya Lin Yan serius. Ya. Dia adalah tetua ke-8,
Kami memiliki status yang sama ketika berada di Sekte Wayang meskipun aku adalah tetua pertama yang memimpin semua tetua kedua sampai dengan tetua ke-12. Dia bernama Hong Li yang memiliki tingkat kultivasi alam raja tahap ke-9. Changlan menjelaskan siapa Hong Li. Tingkat alam raja tahap ke-9. Jika tetua ke-8 sekuat itu, bagaimana kekuatan Master Sekte Wayang? Batin Lin Yan. Jika dia sekuat itu, apakah kita harus mundur? Tampaknya ini seperti dia sedari awal sudah berada di cabang pertama Sekte Wayang dan mendapatkan perintah untuk mengurus jika ada penyusup yang datang. Ucap Lin Yan. Ya, Anda benar Tuan Muda. Ini sama seperti ketika aku dikirim ke cabang pertama Sekte Wayang. Mungkin ini terkait dengan kebun herbal yang menyimpan beberapa benda penting di dalamnya atau mungkin sesuatu yang lain. Changlan mengangguk setuju dengan spekulasi Lin Yan dan menambahkan. Jika dia sekuat itu, ayo kita mundur dan mencari waktu yang tepat untuk menyerang. Xia Yuer yang berada di bahu Lin Yan pun berbicara. Tidak, aku akan mengurusnya. Changlan pun memasang wajah dingin tiba-tiba karena ia mengambil keputusan untuk melawan seseorang sekuat tetua ke-8. Tingkat kultivasimu saat ini bahkan lebih rendah dariku. Apakah kau yakin? Tanya Lin Yan melirik ke arah Changlan. Ya Tuan Muda. Meskipun kekuatanku telah jatuh ke tingkat yang sangat menyedihkan, tetap saja aku memiliki sesuatu yang akan selalu membantuku dalam pertarungan. Aku berjanji tidak pernah menggunakannya lagi karena insiden kehancuran semua anggotaku karena ulahku sendiri. Ketika kekuatanku telah turun drastis, aku telah kehilangan harapan untuk membalas dendam. Tetapi Anda datang dan menawarkan bantuan untuk memulihkan kultivasiku seperti sedia kala. Aku tidak akan tinggal diam karena mungkin ini adalah kesempatan terakhir juga bagiku untuk maju. Aku merasa bahwa jika kita mundur, herbal yang ingin kita ambil pasti akan dipanen oleh mereka nantinya. Changlan yang mengambil keputusan pun berbicara. Lin Yan mengangguk kecil dan membalas, jika itu yang kau inginkan, aku tidak akan menahanmu. Changlan mengangguk kecil juga. Ambil kesempatan untuk maju ketika aku menahannya. Satu hal lagi, berhati-hatilah terhadap pemimpin cabang pertama Sekte Wayang. Ketika Changlan memperingati Lin Yan, ia pun langsung melesat dengan kecepatan penuhnya tanpa menunggu jawaban Lin Yan. Lin Yan, apakah kau akan membiarkan dia bertarung sendirian dengan kondisi seperti itu melawan kultivator yang kuat? Tanya Xia Yuer menatap ke arah Lin Yan. Pertanyaan Xia Yuer membuat Lin Yan terdiam untuk beberapa saat. Tetapi ia pun tersenyum kecil dan membalas, dia adalah mantan kultivator tingkat alam kaisar paling tidak. Meskipun dia telah melemah saat ini, dia tetaplah pengendali wayang yang sangat kuat. Jika hanya karena hal itu dia mundur, dia tidak layak untuk diperjuangkan, Yuer. Jawaban Lin Yan membuat Xia Yuer sedikit terkejut dan tahu apa tujuan Lin Yan saat ini. Yaitu, membawa Changlan sebagai rekan pertama di benua Sein. Tidak jauh dari cabang pertama Sekte Wayang, pria tua bungkuk yang sedang berjaga-jaga seperti menunggu sesuatu pun menyipitkan matanya ketika melihat sosok yang mendekat ke arahnya. Ketika sosok tersebut yang tidak lain adalah Changlan, pria tua yang bernama Hong Li pun melebarkan matanya dan senyum kejam muncul di wajahnya. Lama tidak bertemu, Hong Li. Changlan yang tiba di hadapan Changlan pun berbicara seperti sedang menyapa rekan lama.
Aku tidak menyangka bahwa kaulah yang datang ke tempat ini. Apakah hancurnya cabang kedua berkaitan denganmu? Dan juga, karena kau telah tiba di tempat ini, maka kau akan ikut denganku ke sekte. Jika kau menolak, aku akan mematahkan lengan dan kakimu. Ancam Hongli dengan senyum kejam di wajahnya. Mematahkan lengan dan kakiku. Tunjukkan jika kau mampu. Balas Changlan. Aura berwarna ungu yang merupakan bentuk ki dari wayang yang ia ciptakan pun tampak menyebar ke segala arah saat satu sosok besar muncul tepat di bawahnya. Menatap sosok tersebut yang merupakan sebuah wayang, wajah Hong Li pun langsung serius. Tentu ia sangat mengenal wayang tersebut karena wayang itulah Changlan diburu oleh sekte mereka. Wayang terkuat yang pernah ada dan disebut sebagai wayang bencana. Chapter 297 Wayang Bencana. Sosok wayang yang tampak sangat tangguh pun muncul. Changlan terlihat berdiri di pundak wayang miliknya dan menatap ke arah Hong Li dengan tatapan dingin. Akhirnya kau mengeluarkannya. Wayang yang sangat diinginkan oleh Master Sekte. Ucap Hong Li dengan mata berbinar ketika menatap wayang berbentuk binatang roh serigala. Wayang milik Changlan adalah binatang roh serigala berwarna hitam yang terlihat tampak bisa berdiri dengan kedua kakinya. Serigala hitam tersebut memiliki tinggi hampir 6 meter dengan pakaian perang di kedua bahunya. Dari pinggang sampai ke lutut, terlihat kain sobek sederhana berwarna hitam. Di pinggang serigala hitam tersebut, terlihat sebuah sarung pedang berwarna ungu. Di tangan kanannya, sebuah pedang panjang berwarna merah pekat terus memancarkan uap yang membuat udara tampak berdenyut-denyut. Serigala hitam tersebut memiliki 9 ekor yang terus-menerus berayun-ayun. Tidak hanya itu, di tangan kiri serigala tersebut. Ketika dia mengangkat sedikit tangannya, kabut hitam perlahan muncul. Ini adalah wayang yang diciptakan oleh Changlan dengan susah payah. Telah dianggap sebagai jenius nomor 1 dalam menciptakan wayang. Bahkan untuk dirinya pun yang telah melampaui semua pendahulunya di sekte wayang, membutuhkan waktu ratusan tahun agar berhasil membuat wayang tersebut. Bahan dasar dari wayang tersebut adalah binatang roh yang tidak pernah terlihat sama sekali dalam kurun waktu yang sangat lama. Changlan menemukan tubuh serigala hitam berekor 9 tersebut di kedalaman jurang paling berbahaya di benua Sein. Kondisi serigala tersebut tampak masih sangat awet meskipun Changlan telah memprediksi bahwa serigala tersebut telah tewas selama puluhan ribu tahun lamanya. Changlan sebagai jenius pembuat wayang telah menemukan cara agar binatang roh yang dibuat menjadi wayang dapat menggunakan kekuatan aslinya ketika binatang roh tersebut masih hidup. Meskipun Changlan tidak mampu mengeluarkan potensi penuh dari kekuatan asli wayang, tetap saja penemuan Changlan membuatnya menjadi pembuat wayang terbaik yang pernah ada dan karya Changlan yang teramat kuat itu pun disebut sebagai wayang bencana. Sebab, ketika wayang tersebut muncul, suatu daerah akan tenggelam ke dalam rawa kegelapan yang tidak memiliki dasar sama sekali. Tidak hanya tubuh wayang tersebut sangat kuat, dengan bahan-bahan yang dikumpulkan oleh Changlan selama 200 tahun lebih lamanya, itu membuat wayang miliknya bahkan tidak bisa dihancurkan oleh para kultivator puncak di benua Sein. Para kultivator kuat yang memasuki jajaran 200 master bela diri menganggap Changlan suatu hari nanti akan memasuki jajaran mereka ketika mencapai tingkat kultivasi tertentu. Tetapi sayangnya sekte wayang memburu Changlan karena suatu sebab. Yaitu,
Changlan tidak setuju dengan pembuatan wayang menggunakan tubuh manusia serta digabungkan dengan teknik miliknya dalam membuat wayang yang bisa mengeluarkan kekuatan asli wayang sama seperti ketika manusia tersebut hidup. Seluruh petinggi sekte wayang tidak terkecuali master sekte wayang pun bergandengan tangan memburu Changlan yang berakhir dengan lumpuhnya sebagian besar akar spiritual Changlan. Hong Li, walaupun mungkin wayang yang digunakan tergantung pada ki milik pengendalinya, kau pasti tahu bahwa wayang yang aku ciptakan sangat berbeda. Ucap Changlan saat ia perlahan melayang dan mengendalikan wayang miliknya. Ya, aku tahu. Tetapi tetap saja ada pengaruh besar. Jika saja kau memiliki setidaknya kultivasi tingkat alam raja tahap kelima, aku mungkin tidak akan mau bertarung denganmu. Tetapi, ketika Hong Li menghentikan kata-katanya, dua wayang pun muncul di depannya. Tetapi kau tidak akan bisa mengalahkanku. Lanjut Hong Li dengan senyum kejam. Menatap kedua wayang yang muncul di depan Hong Li, wajah Changlan semakin dingin karena tidak menyangka bahwa beberapa tetua yang memiliki pemikiran sejalan dengannya akan dijadikan wayang juga oleh sekte wayang. Kalian sekte wayang memang telah melakukan hal membuatku semakin muak. Changlan pun yang marah tetap menenangkan dirinya. Ia pun langsung mengendalikan wayang miliknya untuk bertarung melawan Hong Li. Di tempat jauh, Lin Yan yang menatap pertarungan telah berlangsung pun sedikit terkejut saat melihat wayang milik Changlan. Lin Yan, apa kau tahu binatang roh apa itu yang digunakan oleh pria jelek tersebut? Tanya Xia Yuer ketika menatap ke arah serigala hitam berekor 9 milik Changlan. Aku tidak tahu Yuer. Tidak ada catatan tentang binatang roh tersebut di semua buku yang telah aku baca. Ayo pergi, kita harus bergegas untuk mengambil semua benda berharga di cabang pertama sekte wayang. Lin Yan pun langsung melesat dengan kecepatan penuhnya. Ia mengambil jalan memutar agar dirinya tidak dilacak oleh Hong Li. Terang, terang, terang. Benturan pedang terjadi terus-menerus ketika Changlan mengendalikan wayangnya untuk melawan Hong Li beserta dengan dua wayangnya. Changlan sama sekali tidak bergerak di udara karena fokus mengendalikan wayang. Tidak seperti Hong Li yang bertarung bersama dengan kedua wayang miliknya. Hong Li tentu tidak bodoh, ia pasti akan mengincar Changlan yang saat ini dalam kondisi lemah. Tring. Dua wayang Hong Li pun bentrok kembali dengan wayang Changlan. Hong Li yang menatap itu pun mengambil kesempatan dan melesat ke arah Changlan. La tentu akan mengincar Changlan dan ketika ia berhasil, pertarungan pasti selesai. Tidak akan ada kesempatan bagi Changlan jika Hong Li mencapai sisinya. Hong Li, akan kuperlihatkan kenapa wayang milikku disebut sebagai wayang bencana. Ucap Changlan saat mengendalikan wayang miliknya. Rawa kegelapan. Dari tubuh wayang milik Changlan, ki dalam jumlah yang sangat besar pun meledak. Kedua wayang Hong Li tidak mampu menahan ledakan ki tersebut dan langsung terpental sangat jauh. Bahkan Hong Li yang awalnya ingin menyerang Changlan pun langsung menjaga jarak karena masih ingat dengan bencana sekte wayang di masa lalu. Wayang milik Changlan pun mengangkat pedangnya ke arah langit lalu melesat dengan kecepatan yang sangat tinggi sampai-sampai tidak terlihat oleh kultivator setingkat Hong Li menuju ke arah permukaan tanah. Jelek. Ketika pedang wayang milik Changlan menusuk permukaan tanah, daerah dalam radius puluhan kem pun berubah dalam sekejap. Bahkan untuk Lin Yan yang sedang bergerak ke arah lokasi cabang pertama sekte wayang pun terhenti di udara dalam sekejap. Lin Yan, apa itu?
Tanya Xiaoyuer saat menatap ke arah permukaan tanah. Aura hitam yang menyerupai api pun menutupi seluruh daerah tersebut dalam radius puluhan km. Bahkan untuk Lin Yan pun tidak menyangka bahwa Wayang Changlan akan mampu mengeluarkan kemampuan seperti itu. Lah saat ini bertanya-tanya, binatang roh apa sebenarnya wayang milik Changlan tersebut? Ruang roh Lin Yan. Di segel yang ada di ruang roh Lin Yan, saat ini terlihat wanita cantik yang sedang menatap ke arah luar. Ia tidak lain adalah roh Dewi Kematian. Matanya kini terlihat menyipit saat menatap ke arah rawa yang terus mengeluarkan uap hitam. Tidak salah lagi. Aku tidak menyangka bahwa dia juga telah jatuh, salah satu dari binatang roh mistis, spesies terakhir dari jenisnya. Disebut sebagai binatang roh malapetaka yang merupakan bagian dari suku Kitsune, serigala iblis kegelapan. Chapter 298 Pertarungan antara ahli wayang. Lin Yan menatap ke arah serigala iblis kegelapan yang tampak mampu merubah daerah tersebut menjadi rawa kegelapan dalam waktu yang singkat. Kemampuan yang sangat luar biasa. Aku tidak menyangka bahwa Changlan akan mampu mengendalikan wayang sekuat itu di tingkat kultivasinya saat ini yang telah hampir lumpuh. Batin Lin Yan. Ia semakin yakin bahwa Changlan memang seseorang yang sangat layak untuk diselamatkan dan dijadikan seorang rekan. Karena tahu bahwa Changlan pasti dapat mengatasi Hong Li, Lin Yan pun langsung bergerak kembali dengan kecepatan penuhnya menuju cabang pertama Sekte Wayang bersama dengan Xiaoyuer. Di tempat pertarungan antara Changlan dan Hong Li, terlihat bahwa Hong Li saat ini memasang wajah yang sangat gelap. La tentu tidak akan pernah melupakan kekuatan dari wayang milik Changlan. Hanya dengan satu teknik yang dikeluarkan oleh wayang Changlan, suatu wilayah bisa terhapus dalam sekejap. Itulah mengapa wayang milik Changlan disebut sebagai wayang bencana. Changlan yang menatap dingin ke arah Hong Li pun tidak membuang waktu sama sekali karena ia memiliki batas pengguna wayang dengan tingkat kultivasinya saat ini. Kegelapan tanpa batas. Wayang milik Changlan pun perlahan melayang ke udara lalu membuat kuda-kuda dengan pedang di tangan kanannya. Seraing. Ketika wayang milik Changlan mengayunkan pedangnya, aura hitam yang ada di bawah pun langsung melesat ke arah langit dengan kecepatan yang sangat tinggi. Hong Li yang menatap itu pun tidak mau tinggal diam karena ia sadar bahwa ketika semua aura hitam tersebut meledak ke arah langit, maka riwayatnya mungkin akan tamat. Wayang ganda, tebasan terbang. Kedua wayang Hong Li saling membelakangi satu sama lain lalu mengayunkan pedang mereka masing-masing. Seraing. Tebasan berputar yang dilakukan oleh wayang Hong Li membentuk sebuah tornado ki yang teramat luar biasa dan mencoba menyapu semua aura hitam yang hendak menutupi seluruh area termasuk udara. Menatap hal itu, Changlan tidak khawatir sama sekali. Ia pun langsung mengarahkan tangannya ke depan untuk memulai serangan selanjutnya. Bilah kegelapan. Wayang milik Changlan pun langsung membuat kuda-kuda menyerang dari kejauhan. Seraing. Bilah hitam yang sangat besar pun melesat ke arah kedua wayang Hong Li. Tidak hanya sampai di situ saja, wayang Changlan pun tiba-tiba tampak kabur karena bergerak dengan kecepatan yang sangat tinggi. Menatap bilah tersebut, Hong Li pun mengendalikan wayangnya untuk menebas juga sekuat tenaga. Seraing. Blar. Ketika kedua pedang wayang Hong Li menebas bilah ki hitam, ledakan pun terjadi di tempat tersebut. Tetapi Hong Li terkejut karena wayang Changlan muncul tiba-tiba tepat di belakang wayang miliknya. Tarian kegelapan.
Seraing. Wayang Changlan tampak bergerak layaknya sebuah kilatan hitam dan melewati salah satu dari wayang Hongli. Serak. Salah satu wayang Hongli pun langsung dibelah menjadi dua bagian dalam sekejap. Hongli sangat marah ketika menatap hal itu. Ia pun bergerak secara langsung sambil mengendalikan wayang miliknya untuk menghabisi wayang Changlan. Tetapi, ketika keduanya bergerak, Changlan yang berada di kejauhan tampak tersenyum kejam dan mengendalikan wayang miliknya. Cakar Serigala Pembunuh. Wayang Changlan pun tampak menggerakkan cakar kirinya dan aura yang berasal dari rawa tepat di bawahnya pun melesat ke arah udara dan membentuk ratusan cakar serigala berukuran raksasa lalu mencoba untuk merobek Hongli beserta wayangnya. Sialan. Hongli pun meledakkan kinya dan membuat teknik gerakan bersama dengan wayangnya untuk menghancurkan semua cakar-cakar raksasa tersebut. Seraing, seraing, seraing. Dengan kecepatan yang sangat tinggi, Hongli dan wayangnya membelah semua cakar-cakar raksasa tersebut. Zep. Ketika Hongli sedang sibuk membelah semua cakar-cakar, wayang Changlan pun tiba di depan Hongli sambil mengayunkan pedangnya dari atas ke bawah. Hongli menggertakkan giginya dengan kuat dan langsung mengangkat pedangnya ke arah udara sekaligus membuat teknik pertahanan. Terang, bush. Ki yang teramat kuat pun menyebar ke segala arah. Hongli yang menahan tebasan tersebut pun tidak mampu menahan beban dari kekuatan wayang Changlan dan langsung terpental sangat jauh ke arah bawah. Tetapi, di saat seperti itu Hongli pun mengambil kesempatan dan mengendalikan wayang miliknya untuk menyerang Changlan. Zep. Wayang Hongli pun melesat dengan kecepatan yang sangat tinggi karena jaraknya tidak terlalu jauh dari Changlan. Ketika telah mendekat ke tempat Changlan berada, wayang Hongli pun membuat gerakannya juga untuk menghabisi Changlan. Menatap wayang telah sangat dekat dengannya, Changlan tidak khawatir sama sekali. Di kejauhan, wayang Changlan melepaskan pedangnya lalu membuat gerakan silang dengan kedua lengannya lalu mengayunkannya ke arah langit. Cakar Pembelah Langit. Seraing. Dari bawah Changlan, rawa yang memancarkan aura hitam pun langsung meledak lalu bilah berjumlah ratusan pun melesat ke arah udara dengan kecepatan yang sangat tinggi. Semua bilah-bilah hitam tersebut tampak menyatu dan membentuk sebuah jaring. Hongli yang menyetabilkannya tubuhnya yang hampir saja masuk ke dalam rawa pun memasang wajah yang sangat jelek dan mengendalikan wayangnya. Wayang Hongli pun langsung merubah arah ke bawah dan mengayunkan pedangnya sekuat tenaga. Terang, zurt, zurt. Percikan ki pun menyebar ke segala arah ketika wayang Hongli menahan bilah tersebut yang hendak membelahnya menjadi puluhan keping. Changlan yang lumayan dekat dengan wayang Hongli pun tersenyum lebar. Ia pun mengeluarkan pedangnya lalu membuat gerakan juga. Teknik pedang serigala kegelapan. Taring liar kematian. Seraing. Ketika Changlan mengayunkan pedangnya, 4 bilah yang tampak membentuk sebuah cakar pun melesat ke arah wayang Hongli dengan kecepatan yang sangat tinggi. Zep. Hongli muncul dalam sekejap di sebelah wayangnya lalu mengayunkan pedangnya juga. Seraing. Jeres. Bilah ki yang berasal dari Hongli pun menghancurkan serangan Changlan dan itu tidak berhenti dan terus bergerak ke arah Changlan. Changlan tidak terkejut sama sekali. Lah tetap tenang seperti biasa. Wayangnya pun muncul di depannya sambil mengayunkan pedang juga. Seraing. Blar. Bilah ki Hongli pun hancur dalam sekejap.
Hong Li memasang wajah yang sangat muram karena kemampuan Changlan dalam menggunakan wayang memang tidak diragukan lagi berada di jajaran teratas para pengendali wayang. Tampaknya kekuatanmu tidak memiliki perkembangan setelah sekian lama. Ucap Changlan dingin saat mengendalikan wayangnya dan membuat kuda-kuda untuk bertarung lagi. Jangan sombong Changlan. Kau pikir dengan menghancurkan satu wayang milikku kau sudah menang? Tanya Hong Li saat membuat kuda-kuda menyerang bersama dengan wayangnya. Changlan tidak menjawab dan langsung mengendalikan wayangnya untuk menghabisi Hong Li karena ia memiliki waktu terbatas. Hong Li pun tidak tinggal diam dan ia pun bersama dengan wayangnya langsung menerjang ke arah wayang Changlan. La paham bahwa tidak akan mungkin menjatuhkan Changlan jika ia tidak mengalahkan wayang Changlan terlebih dahulu. Pertarungan keduanya pun terus berlanjut yang membuat tempat tersebut hancur berantakan. Di sisi lain, Lin Yan dan Xia Yuer saat ini telah tiba di depan gerbang cabang pertama Sekte Wayang. Lin Yan menatap ke arah gerbang yang tampak mewah dengan desain para kultivator sedang mengendalikan wayang. Lin Yan, aku merasakan ada formasi kuat pada gerbang ini. Ucap Xia Yuer yang berada di bahu Lin Yan. Ya, tetapi formasi seperti ini hanyalah mainan bagiku. Balas Lin Yan saat mengangkat tangan kanannya. Lengannya pun berubah menjadi lengan naga dan ki putih yang merupakan ki biasa membaluti kepalan tangannya. Tulisan-tulisan kuno muncul di kepalan tangan Lin Yan. Setelah itu, ia pun langsung mengayunkan tinjunya sekuat tenaga ke arah gerbang. Bam! Dong! Suara seperti lonceng terdengar ketika Lin Yan memukul gerbang sekuat tenaga. Sekali lagi. Ucap Lin Yan mengayunkan tinjunya sekuat tenaga. Bom! Perang! Formasi yang ada pada gerbang pun hancur dalam sekejap dan gerbang tersebut pun langsung roboh ke arah belakang. Bom! Bom! Ketika gerbang telah didobrak oleh Lin Yan, banyak kultivator yang terlihat dan menatap ke arah Lin Yan dengan dingin. Oh! Tampaknya mereka memang sudah mengetahui bahwa akan ada serangan yang datang ke sekte dan mereka semua sudah bersiap-siap untuk melawan siapapun yang menyerang cabang pertama sekte wayang. Ucap Lin Yan dengan senyum kecil di wajahnya. Siapa kau? Kenapa kau menyerang sekte wayang? Tanya seorang pria paruh baya yang memiliki aura kuat dengan tingkat kultivasi alam raja tahap keempat. Ini adalah dunia kultivator, dunia yang kejam. Apakah aku harus menjawab pertanyaanmu? Sungguh lucu. Bahkan ketika anggota sekte wayang menyerangku, mereka tidak butuh alasan sama sekali. Dan aku juga melakukan hal yang sama. Balas Lin Yan dengan senyum haus pertarungan. Chapter 299 Pembantaian Sepihak. Kata-kata Lin Yan membuat para kultivator dari cabang pertama sekte wayang terdiam sepenuhnya. Memang benar bahwa di dunia kultivator yang kejam, hal seperti itu sangatlah biasa. Jika tidak, dunia kultivator pasti tidak akan kacau oleh perang. Kau benar pemuda. Apa yang kau katakan sangat masuk akal. Oleh karena itu, aku akan membunuhmu di sini sekarang juga. Aku tidak tahu apa tujuanmu datang ke tempat ini dengan tingkat kultivasi seperti itu. Apakah kau tahu perbedaan antara tingkat alam langit dan tingkat alam raja? Biarkan aku menunjukkannya. Ucap pemimpin cabang pertama sekte wayang dan mengeluarkan wayang miliknya lalu yang merupakan wayang manusia juga. Menatap wayang yang sangat kuat melesat ke arahnya, Lin Yan pun menaikkan sudut bibirnya. Yuer, gumam Lin Yan.
Xia Yuer yang ada di bahu Lin Yan hanya tersenyum manis dan cahaya menyilaukan terpancar dari tubuhnya. Fusi. Ucap Lin Yan dan Xia Yuer bersamaan. Bush. Cahaya menyilaukan menutupi seluruh tempat tersebut dan membuat semua kultivator yang ada di sana menyipitkan matanya. Bahkan untuk pemimpin cabang pertama Sekte Wayang pun langsung menarik wayang miliknya karena merasakan perasaan bahaya yang tiba-tiba muncul entah dari mana. Ketika cahaya menyilaukan menghilang, satu sosok tampan berambut putih setinggi 2 meter pun muncul sedang memegang tombak di tangan kanannya. Apa? Pemimpin cabang pertama Sekte Wayang pun terkejut melihat perubahan Lin Yan. Sedari awal ia memang memperhatikan roh mungil di bahu Lin Yan tetapi ia hanya mengabaikannya karena roh yang merupakan Xia Yuer lebih lemah daripada Lin Yan. Tetapi kali ini, ia tahu bahwa ia terlalu meremehkan keduanya karena tidak menyangka bahwa Lin Yan dan Xia Yuer akan bisa melakukan fusi yang dikatakan sangat sulit dilakukan. Serang. Pemimpin cabang pertama Sekte Wayang pun berteriak keras memberi perintah karena tahu bahwa kekuatan Lin Yan yang telah melakukan fusi dengan Xia Yuer sangatlah luar biasa kuat. Para anggota Sekte Wayang pun langsung mengeluarkan semua wayang mereka lalu bergerak bersamaan ke arah Lin Yan untuk menghabisinya. Menatap kerumunan kultivator yang mendekat dengan kecepatan sangat tinggi, Lin Yan pun tersenyum lebar. Brur, brur. Percikan petir hitam bercampur dengan uap putih pun terlihat jelas di tubuhnya. Ketika itu terjadi, tubuh Lin Yan tampak pudar karena ia bergerak dengan kecepatan yang sangat tinggi ke arah kerumunan kultivator yang bergerak bersama dengan wayang mereka. Brak! Satu wayang pun hancur seketika saat Lin Yan muncul dengan gaya selesai mengayunkan tombaknya. Itu dia. Salah satu dari anggota Sekte Wayang pun berteriak keras dan langsung menyerang bersama dengan beberapa rekannya yang dekat dengannya ke arah Lin Yan. Melihat sekitar 10 kultivator yang masing-masing mengendalikan wayang menerjang ke arahnya, senyum di wajah Lin Yan terlihat semakin melebar. Formasi alam, kelahiran alam. Tap. Lin Yan menghentakkan kaki kanannya lalu lingkaran formasi muncul yang hampir menutupi 1/8 wilayah cabang pertama Sekte Wayang. Grur. Getaran hebat terjadi yang membuat mereka bertanya-tanya apa yang sedang terjadi sebenarnya. Sementara itu, para kultivator tingkat alam raja memasang wajah jelek termasuk untuk pemimpin cabang pertama Sekte Wayang. Lari! Teriak pemimpin cabang pertama Sekte Wayang sekuat tenaga karena tahu bahwa formasi yang baru saja diciptakan oleh Lin Yan pasti akan membuat sesuatu yang sangat besar karena jumlah ki serta energi spiritual yang terpancar sudah melebihi kekuatan yang bisa ia kerahkan. Para anggota Sekte Wayang yang tidak menyadari bahaya hanya bisa bingung dan sebagian dari mereka pun mengikuti instruksi tetapi semuanya terlambat. Jeres. Dalam sekejap mata, tumbuhan yang sangat banyak pun muncul dan menutupi seluruh area tersebut. Banyak dari tumbuhan tersebut memiliki ujung runcing dan langsung menusuk para kultivator beserta wayang yang mereka kendalikan. Menatap pemandangan tersebut, Lin Yan sama sekali tidak iba karena semua dari anggota Sekte Wayang juga memiliki wayang yang terbuat dari manusia. Ia sangat tidak menyukai hal seperti itu karena Sekte Wayang memang sudah bisa dikategorikan sebagai sekte sesat saat ini. Pembantaian terjadi dalam sekejap di tempat tersebut, ribuan atau bahkan lebih dari jumlah tersebut kultivator di tempat itu telah tewas di tangan Lin Yan dalam waktu yang sangat singkat.
Mata Lin Yan pun melirik ke arah tertentu dan menaikkan sudut bibirnya karena masih ada 4 kultivator yang selamat dan salah satunya adalah pemimpin cabang pertama Sekte Wayang. 3 lainnya adalah kultivator tingkat alam raja tahap kedua bersama dengan wayang mereka. Sementara para kultivator tingkat alam raja tahap pertama tidak ada yang selamat sama sekali. Bahkan untuk para anggota Sekte Wayang tingkat alam raja tahap kedua pun memiliki luka di tubuh mereka karena hampir saja tidak bisa menghindar. Hanya pemimpin cabang pertama Sekte Wayang yang tidak mengalami luka sama sekali oleh teknik formasi yang dilancarkan oleh Lin Yan. Di tempat lain, pertarungan antara Changlan melawan Hong Li pun tampak mendekati akhir. Terang! Bush. Terlihat Changlan yang saat ini terhempas ketika wayang miliknya bentrok secara langsung dengan Hong Li berserta dengan wayangnya. Untuk Hong Li pun memiliki kasus yang sama karena memang benar bahwa untuk mengalahkan wayang Changlan, ia harus berusaha jauh lebih keras dari perkiraannya. Ketika Hong Li menyetabilkan tubuhnya di udara, wajahnya gelap seketika saat merasakan ki luar biasa kuat yang lebih besar dari milik pemimpin cabang pertama Sekte Wayang meledak. Ketika tatapannya tertuju pada cabang pertama Sekte Wayang, wajah Hong Li pun pucat seketika. Sialan! Bajingan kau Changlan! Teriak Hong Li menatap ke arah Changlan dan tahu bahwa Changlan kali ini bertarung hanya untuk mengalihkan perhatiannya dan sesekali menyusup ke cabang pertama Sekte Wayang untuk memusnahkan semua yang ada di sana. Changlan yang melirik ke arah cabang pertama Sekte Wayang pun menaikkan sudut bibirnya karena ia sangat yakin bahwa Lin Yan pasti akan membuat sesuatu yang sangat besar. Tetapi ia sedikit terkejut juga karena tidak menyangka bahwa Lin Yan yang pasti sedang melakukan fusi dengan Xia Yuer dapat melancarkan formasi yang bisa mempengaruhi daerah dalam ruang lingkup yang lumayan luas. Hong Li. Ini adalah dunia kultivator, kau pasti paham apa maksudku. Jangan menjadi sok suci padahal kalian Sekte Wayang melakukan hal yang lebih menjijikkan. Inilah akibat yang kalian terima atas semua perbuatan keji yang kalian perbuat. Changlan berkata dengan senyum kecil di wajahnya. La pun mengendalikan wayang miliknya dan bersiap-siap menggunakan teknik terakhir untuk menghabisi Hong Li berserta dengan wayangnya. Wajah Hong Li semakin gelap ketika mendengar apa yang dikatakan oleh Changlan. La sama sekali tidak bisa membantahnya karena memang benar bahwa perkataan Changlan sangat masuk akal. Siapapun dia, aku akan menghabisinya setelah aku selesai denganmu, Changlan. Ucap Hong Li saat mengerahkan semua kekuatan miliknya bersama dengan wayangnya untuk menjatuhkan Changlan hanya dengan satu serangan saja. Keduanya memiliki pemikiran yang sama saat ini dan bersiap-siap melakukan bentrokan terakhir. Sementara itu, Lin Yan yang saat ini sedang berada di cabang pertama Sekte Wayang pun menatap ke arah udara tempat beberapa kultivator yang masih selamat. Lin Yan pun perlahan melayang ke arah langit dan ki-nya serta energi spiritual miliknya perlahan merembes keluar. Siapa dia? Bagaimana dia bisa menggunakan formasi selevel ini dengan mudah? Tidak pernah dalam catatan apapun bahwa ada roh yang melakukan fusi dengan kultivator akan mampu melakukan sesuatu seperti ini. Para kultivator di sebelah pemimpin cabang pertama Sekte Wayang pun berdiskusi dan menatap ke arah Lin Yan dengan wajah yang sangat marah serta ketakutan juga. Sementara itu, pemimpin cabang pertama Sekte Wayang hanya diam dan bersiap-siap untuk menyerang Lin Yan.
Ia merasa yakin dengan dirinya bersama dengan 3 kultivator tingkat alam raja lainnya akan mampu membereskan Lin Yan. Ketika Lin Yan berhenti di jarak hampir 10 meter dari pemimpin cabang pertama Sekte Wayang beserta 3 kultivator tingkat alam raja, ia pun tersenyum lalu berbicara, "Berikutnya adalah giliran kalian." Chapter 300 mengalahkan 3 kultivator tingkat alam. Berikutnya adalah giliran kalian. Ucap Lin Yan saat mengarahkan tombak pembunuh naga ke arah pemimpin cabang pertama Sekte Wayang. Setelah kata itu terucap, Lin Yan pun langsung bergerak dengan kecepatan yang sangat tinggi layaknya sebuah cahaya. "Dia datang!" teriak pemimpin cabang pertama Sekte Wayang dan langsung membuat kuda-kuda bertahan serta mengendalikan wayang miliknya. 3 kultivator tingkat alam raja tahap kedua pun melakukan hal yang sama. Mereka tentu sangat waspada terhadap sosok seperti Lin Yan yang bahkan mampu mengeluarkan teknik formasi sekuat sebelumnya. Lin Yan tiba di hadapan salah satu kultivator tingkat alam raja tahap kedua dan langsung mengayunkan tombaknya. Celaka! Batin kultivator tersebut karena ia hampir tidak mampu mengikuti pergerakan Lin Yan yang telah melakukan fusi dengan Xia Yuer. Terang! Ayunan tombak Lin Yan pun dihentikan oleh satu wayang yang memegang pedang panjang. Alis Lin Yan naik sedikit karena tahu bahwa wayang yang menahan serangannya memang sangat kuat. Ia pun melirik ke arah tertentu dan menatap dengan mata raja miliknya. "Mati bocah!" Pemimpin cabang pertama Sekte Wayang mengambil kesempatan ketika Lin Yan sedang menahan wayangnya. Lin Yan tersenyum sedikit dan ki dalam jumlah yang besar perlahan merembes dari tubuhnya. Jiwa pelahap Raja Naga. Zep. Dalam sekejap, naga hitam muncul dan langsung menghalangi serangan dari pemimpin cabang pertama Sekte Wayang. Terang. Ketika suara benturan logam terdengar, pemimpin cabang pertama Sekte Wayang pun melebarkan matanya saat menatap ke arah naga hitam yang menahan serangannya dengan mudah. Ia juga merasakan tekanan yang tidak terlukiskan dari naga hitam yang tercipta melalui ki. Juga, dari kemunculan naga hitam itu, ia merasa seperti sedang melawan pengendali wayang juga. Ketika pemimpin cabang pertama Sekte Wayang ditahan oleh naga hitam, 3 kultivator tingkat alam raja bersama dengan wayang mereka pun langsung menyerang juga ke arah Lin Yan dan mengerahkan semua kekuatan mereka. Menatap 3 kultivator dan 3 wayang yang menyerang bersamaan, Lin Yan pun langsung menekan wayang yang ada di depannya sekaligus membuat gerakan dengan tangan kirinya. Formasi petir hitam surgawi. Dengan bantuan keahlian formasi Xia Yuer dan teknik miliknya, Lin Yan tidak perlu menyebarkan ki untuk menggunakan teknik seperti itu. Dum! 6 lingkaran formasi pun tercipta di langit. Blar! 6 petir hitam pun menyambar dengan kecepatan yang sangat tinggi ke arah 3 kultivator dan 3 wayang yang mencoba untuk menyerang Lin Yan. Sialan! 3 kultivator tingkat alam raja pun terkejut ketika petir hitam menyambar ke arah mereka beserta dengan wayang mereka. Ketiganya pun langsung menyilangkan kedua lengan mereka untuk bertahan dari teknik formasi yang dilancarkan oleh Lin Yan. Blar! 3 kultivator dan 3 wayang pun langsung melesat ke arah permukaan tanah dibawa oleh petir hitam dari teknik formasi Lin Yan. Sementara itu, Lin Yan terus menekan wayang milik pemimpin cabang pertama Sekte Wayang. Ketika Lin Yan sedang sibuk dan pemimpin cabang pertama Sekte Wayang juga sibuk melawan naga hitam, ledakan besar pun terjadi di tempat yang tidak terlalu jauh. Duar!
Ledakan disertai badai Qi pun menghempaskan semua yang ada di daerah tersebut. Pemimpin cabang pertama Sekte Wayang pun memasang wajah sangat serius ketika menatap ke arah kejauhan. Ia tentu menyadari siapa yang saat ini sedang bertarung. Itu tidak lain adalah tetua ke-8 melawan penyusup yang dikabarkan telah menghancurkan cabang kedua Sekte Wayang. Siapa gerangan kultivator yang melawan tetua ke-8 hingga membuatnya menggunakan kemampuan terkuatnya? Batin pemimpin cabang pertama Sekte Wayang dengan wajah serius karena ia tentu tahu seperti apa teknik terkuat tetua ke-8 yang terkenal di Sekte Wayang. Bahkan Lin Yan yang menatap ledakan dahsyat di tempat pertarungan Changlan melawan Hong Li pun tersenyum kecil karena ia tidak sabar untuk mencapai level kekuatan seperti itu. Pemimpin cabang pertama Sekte Wayang pun langsung menjaga jarak dan membawa wayangnya bersamanya. La menatap ke arah Lin Yan dengan tatapan dingin lalu melirik ke arah bawah tempat 3 kultivator yang merupakan anggota Sekte Wayang yang diserang oleh Lin Yan. 3 kultivator tingkat alam raja yang diserang oleh Lin Yan sebelumnya pun perlahan melayang ke udara dengan wajah yang sangat gelap karena merasakan sakit ketika mencoba menahan teknik formasi Lin Yan. Gawat pemimpin, wayang kami hancur hanya dengan teknik formasi pemuda itu. Kekuatan serangannya sangat merusak dan berbahaya bagi wayang yang kita ciptakan. Ucap salah satu dari kultivator tingkat alam raja tersebut. Mendengar apa yang dikatakan oleh bawahannya, pemimpin cabang pertama Sekte Wayang pun memasang wajah yang sangat gelap ketika menatap ke arah Lin Yan dan naga hitam yang berada di sisinya. Serang secara bersamaan. Tidak mungkin dia dapat menahan kita semua seorang diri. Cobalah berhati-hati terhadap serangan formasinya sekali lagi. Perintah pemimpin cabang pertama Sekte Wayang. Ketiganya pun mengangguk dan mengeluarkan pedang masing-masing untuk bersiap-siap bertarung sekali lagi. Lin Yan yang menatap itu pun menaikkan sudut bibirnya. La pun membuat kuda-kuda untuk menyerang sekali lagi. Tombak petir suci. Gaya pertama, tubuh petir suci. Formasi cahaya, kecepatan cahayal. Gum. Tubuh Lin Yan pun diselimuti oleh petir putih kehitaman serta cahaya yang tampak seperti uap di sekitarnya. Zep. Lin Yan pun tidak membuang waktu dan langsung melesat dengan kecepatan tertingginya ke arah kultivator tingkat alam raja tahap kedua karena ingin mengurangi jumlah musuh lebih dulu. Ia juga mengendalikan naga hitam agar pemimpin cabang pertama Sekte Wayang tidak mengganggu dirinya menghabisi bawahannya. Niat pedang. Episode ketika Lin Yan melesat berlatih kekuatan pertama Sekte Wayang tentu tidak tinggal diam dan langsung bergerak juga. Tetapi ia dihentikan oleh naga hitam, oleh karena itu, ia pun mengendalikan wayang miliknya agar bertarung bersama dengan 3 bawahannya. Wayang milik pemimpin cabang pertama Sekte Wayang pun langsung mengayunkan pedangnya di jarak puluhan meter dari Lin Yan. Seraing. Bila Qi pun melesat ke arah Lin Yan tetapi ia hanya mengayunkan tombaknya dengan santai. Blar. Ketika ledakan terjadi, Lin Yan yang masih bergerak pun langsung menggunakan tekniknya. Langkah pemisah bulan. Zep. Lin Yan bergerak semakin cepat dan tampak kabur menuju ke arah 3 kultivator tingkat alam langit tahap kedua. Hati-hati! Teriak salah satu dari kultivator tersebut. Ketiganya pun langsung mengayunkan senjata mereka ke arah Lin Yan yang tampak bergerak seperti cahaya. Seraing! 3 bilah yang sangat besar pun melesat ke arah Lin Yan yang telah dekat dengan ketiganya. Serak, serak, serak.
Tiga bilah tersebut pun tampak membelah Lin Yan yang membuat ketiga kultivator tersenyum lebar. Tetapi, ketiganya membeku di tempat karena merasakan aura teramat kuat di belakang mereka. Jelek. Lin Yan pun langsung menikam salah satu dari kultivator tersebut tepat di dadanya. Sialan. Dua kultivator lainnya berteriak bersamaan dan mencoba untuk menebas Lin Yan. Tetapi semua itu sudah dilihat oleh Lin Yan dengan mata raja miliknya. Formasi cahaya, pedang cahaya. Ketika dua kultivator mengayunkan pedang mereka masing-masing, lingkaran formasi pun tercipta tepat di depan mereka masing-masing. Wush! Dengan kecepatan yang sangat tinggi, sebuah pedang pun keluar dari formasi yang diciptakan oleh Lin Yan. Jelek, jelek. Dua pedang cahaya tersebut pun langsung menusuk kedua kultivator tersebut yang masih dalam pose mengayunkan pedang. Sialan. Pemimpin cabang pertama Sekte Wayang pun berteriak sangat marah dan ia tidak menyangka bahwa Lin Yan akan mampu membunuh ketiganya secepat itu. Wayang miliknya pun masih berjarak hampir 30 meter dari Lin Yan yang membuatnya tidak bisa menghalangi Lin Yan membunuh ketiganya. Hanya tersisa kau. Gumam Lin Yan dan langsung melesat kembali ke arah wayang milik pemimpin cabang pertama Sekte Wayang. Bersambung. Chapter 301. Dengan satu tebasan,